Oke teman-teman, di sini saya membagikan tutorial lengkap bagaimana cara membuat nomor induk berusaha melalui website OSS. Nomor induk berusaha ini sangat penting ya. Ini terutama bagi teman-teman kreator, di mana saat ini pemerintah mewajibkan seluruh konten kreator wajib memiliki nomor induk berusaha. Dan tidak tertutup kemungkinan bagi teman-teman atau masyarakat umum yang punya usaha atau yang ingin membuka usaha dan membutuhkan nomor izin berusaha, silakan tonton video ini. Jadi pada video ini saya akan pandu kalian bagaimana cara membuat akun OSS sampai membuat nomor induk berusaha dengan cepat ya. Jadi waktunya kurang lebih 15 menit aja. Dan ini gratis, cukup membuat melalui ponsel aja. Nah, teman-teman, di sini kita harus menyiapkan beberapa data, yaitu KTP, nomor HP, dan alamat email. Oke, teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, teman-teman unduh terlebih dahulu aplikasi OSS melalui Google Play Store. Ya, setelah itu silakan dibuka. Nah, seperti ini tampilannya. Silakan klik lanjut, teman-teman. Kemudian klik lanjut lagi, klik lanjut. Kemudian ajukan perizinan berusaha sekarang. Klik mulai. Nah, begini teman-teman. Jadi di sini kita buat akun OSS terlebih dahulu. Caranya kita klik masuk. Kemudian teman-teman klik daftar di bawah ini. Nah, di sini teman-teman memasukkan alamat email aktif dan jangan alamat email orang lain. Setelah teman-teman memasukkan alamat email kalian, silakan buka alamat email tersebut melalui aplikasi Gmail untuk melihat kode verifikasi yang masuk. Jadi teman-teman nanti masukkan kembali di sini. Nah, jika sudah, klik verifikasi. Kemudian silakan membuat kata sandi. Kata sandi ini minimal 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, dan memiliki karakter spesial seperti simbol, teman-teman. Kemudian silakan konfirmasi kata sandi, diketik ulang seperti kata sandi yang teman-teman input di atas. Setelah itu klik simpan. Berikutnya, teman-teman memasukkan nomor induk kependudukan. Kemudian nama pelaku usaha sesuai dengan KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat sesuai KTP, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan, serta kode pos. Nah, kita anggap sudah kita isi, silakan diisi dengan benar. Kemudian jangan lupa dicentang di bagian bawah yang ada tulisan biru, teman-teman. Setelah itu klik daftar. Setelah berhasil membuat akun, teman-teman silakan masuk kembali ke aplikasi OSS-nya. Caranya, silakan masukkan alamat email yang teman-teman daftarkan sebelumnya, kemudian masukkan kata sandi, kemudian klik masuk. Setelah berhasil masuk di aplikasi OSS, teman-teman klik buat NIB di sebelah kanan nama kalian. Silakan diklik. Nah, apabila muncul pemberitahuan seperti ini, teman-teman silakan klik tulisan warna biru oss.go.id. Nah, kenapa? Karena saat ini kita tidak bisa membuat NIB melalui aplikasi, tetapi wajib melalui website OSS-nya. Nah, setelah teman-teman klik tulisan biru, nanti diarahkan ke aplikasi Chrome atau aplikasi Google. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, teman-teman kembali login dengan mengklik masuk. Silakan input kata sandi dan alamat email yang terdaftar di aplikasi OSS sebelumnya. Setelah berhasil, maka muncul data pelaku usaha di sini, yaitu data kamu yang kamu input sebelumnya, mulai dari nick, nama, jenis kelamin, dan nomor telepon. Kalau nomor telepon belum ada, tidak perlu diisi karena memang sebenarnya belum bisa diisi karena otomatis diinput sesuai dengan sistemnya. Nah, di bagian bawah ada kolom yang teman-teman isi ya, mulai dari NPWP, kemudian ada beberapa pertanyaan, apakah perusahaan Anda melakukan impor barang sendiri? Kamu sesuaikan aja, apakah ya atau tidak. Apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Kemudian apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan?
Sebenarnya, beberapa poin ini boleh teman-teman isi, boleh tidak. Tapi kalau teman-teman punya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, boleh diisi di sini, teman-teman. Setelah itu, teman-teman, kita diminta untuk memasukkan atau menambahkan titik koordinat usaha kita ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus tambahkan dulu di bagian sini provinsi dan kabupatennya ya. Nah, di sini teman-teman, kita tinggal mengatur, kita geser seperti membuka Google Map. Jadi kita bisa zoom, dan ketika nanti sudah menemukan titik koordinatnya, teman-teman tinggal klik sekali, maka muncul tanda merah, itu artinya itu sebagai patokan bahwa itu adalah titik koordinat di mana usaha kalian berada. Kemudian kita klik tambah posisi lokasi. Nah, di sini teman-teman, kita ada 3 pilihan. Apakah lokasi usahanya berada di darat, hutan, atau laut? Tentu kita pilih darat dan simpan posisi lokasi. Nah, setelah mengklik salah satu pilihannya, maka muncul tampilan seperti ini. Jadi teman-teman, pilih di bagian jenis lokasi usaha, yaitu individu. Kemudian di bawahnya centang permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro. Di bagian bawah kita diminta untuk mengupload PDF berupa gambar, yaitu tampak tempat lokasi dan foto bagian dalam usaha kalian. Kemudian di bawahnya, tambahkan luas lahan. Jadi luas lahan ini jangan semuanya diambil ya. Misalkan tempat usahanya itu 3 kali 3, berarti 9 meter persegi. Artinya kita anggap lahannya itu mungkin 4 atau 5 kali 5 lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi cantumkan di sini. Kemudian alamat lengkap. Alamat lengkap ini adalah alamat sesuai dengan domisili di mana usaha kalian berada. Tidak perlu sesuai KTP lagi. Kemudian pilih provinsi, kabupaten, hingga kecamatan. Kemudian di bawahnya klik simpan posisi lokasi. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah saya patok. Kemudian di sini muncul nomor koordinatnya, luas lahan, alamat lengkap, hingga kode pos. Dan jangan lupa upload gambar ya, yaitu dokumen lokasi administratif, yaitu foto tampak depan dan foto bagian di dalam usahanya. Jadi sebelum kalian upload, kalian buat dulu gambarnya menjadi file PDF, teman-teman. Nah, apabila menemukan tampilan seperti ini, dan bagian bawah tidak bisa kita klik lengkapi detail kegiatan. Nah, caranya teman-teman, di sini kalian centang bagian koordinatnya atau petanya. Di sini nanti ada centang, kalian klik aja seperti ini tampilannya. Kemudian baru muncul lengkapi detail kegiatan. Silakan diklik. Berikutnya ada persyaratan dasar tata ruang. Yang pertama, data lokasi usaha. Jadi di sini kita klik lokasi usahanya, darat, dan kemudian kelurahan hingga provinsi. Kemudian di bagian bawah ada pertanyaan, apakah lokasi Anda berada di wilayah objek vital nasional? Klik tidak. Apakah lokasi Anda berada di wilayah proyek strategis nasional? Klik tidak. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian jenis kegiatan dan bidang usaha. Ya, seperti yang teman-teman cantumkan sebelumnya. Di sini kita pilih bidang usahanya. Contohnya seperti ini. Jadi mulai dari kegiatan usaha utama, ya, jenis kegiatan usahanya. Kemudian teman-teman bisa tulis secara manual di sini biar dapat kode KBLI usaha kalian. Nah, kemudian di bawahnya jangan lupa tambahkan usahanya teman-teman, tambah bidang usaha, kemudian masukkan lagi nama usahanya di sini. Oke, seperti ini tampilannya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini ada pernyataan, ada 3 poin, dan teman-teman harus setujui dan centang bagian bawah. Kemudian klik proses. Kita masuk pada tampilan detail perizinan. Jadi ada 2 hal di sini. Persyaratan dasar itu sudah selesai. Kemudian perizinan berusaha perlu tindakan ya di bagian sini. Kita klik ya teman-teman. Di bagian perizinan berusaha, di sini ada aksi, di bawah aksi ada lanjut. Ya, kita harus klik lanjut teman-teman. Nah, di sini kita isi data usaha terlebih dahulu. Nah, informasi bidang usaha ini sudah otomatis terinput. Yang kita tambahkan adalah data usaha.
Jadi data usaha ini ada pertanyaan, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Kalau belum berjalan, jangka waktu perkiraan mulai operasionalnya kapan? Teman-teman tinggal cantumkan di sini. Ya, di sini ada bulan dan tahunnya. Berikutnya data investasi. Di bagian data investasi ini ada beberapa jenis ya, pembelian dan pematangan tanah, bangunan dan gedung, mesin atau peralatan dalam negeri. Kamu bisa isi atau tidak, itu juga tidak berpengaruh. Kemudian modal kerja 3 bulan. Misalkan kamu sebagai kreator ya, kamu bisa cantumkan 15 juta atau 10 juta. Sumber pembiayaannya apakah modal sendiri, pinjaman, atau hal yang lain. Kamu sesuaikan aja teman-teman. Nah, nanti otomatis muncul total nilai investasi di sini. Kemudian hasil penjualan tahunan. Nah, di bagian hasil penjualan, teman-teman bisa sesuaikan aja. Misalkan modal kan 15 juta. Nah, kamu bisa buat hasil penjualan 12 juta per tahun. Untuk data tenaga kerja, ini penting ya. Teman-teman harus cantumkan minimal 1 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Kemudian untuk tenaga kerja asing tidak perlu diisi atau disesuaikan aja. Kemudian tenaga kerja disabilitas, nanti kamu sesuaikan di usahanya. Selanjutnya, tambah produk dan jasa. Apa sih produk dan jasa ini? Misalkan usaha kamu bergerak di bidang pencucian ya, misalnya pencucian kendaraan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tulis secara manual aja. Kemudian selanjutnya validasi risiko. Jadi nanti akan muncul di sini jenis usahanya dan kode KBLI-nya, nilai investasi dan hasil penjualan. Kemudian hasil validasi risikonya. Jadi di sini nanti tertera teman-teman. Usahamu termasuk kategori apa? Apakah tingkat risiko rendah, skala usaha mikro, dan jenis berizin usahanya apa? Kemudian parameter pilih kabupaten. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu persetujuan lingkungan atau AMDAL. Nah, teman-teman, kalau belum punya persetujuan lingkungan, klik belum. Kalau sudah, klik sudah. Kalau belum, klik proses teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kita klik persyaratan dasar. Kemudian di bagian bawah ada persetujuan lingkungan. Kemudian di bagian kanan kita klik proses penapisan. Kemudian otomatis nanti diarahkan ke website AMDAL.net ya. Jadi di sini kita klik bagian sini, nomor kegiatan usaha, bagian sini kita klik. Kemudian kita klik bagian input nilai parameter ya. Kemudian kita pilih sektor multisektor ya. Kemudian diisi jenis usaha dan kegiatan. Jadi di sini kita klik multisektor lagi. Kemudian di sini kita isi nama usaha dan kegiatan. Ditulis secara manual aja. Kamu tulis misalnya kamu sebagai kreator, kamu bisa isi dengan nama channel kalian atau nama usaha yang lain. Kemudian di bagian bawah, nilai besaran parameter yang ditapis. Jadi kalian centang yang pertama aja yaitu luas bangunan terbangun. Kemudian di bagian besaran, kalian cantumkan sesuai dengan ukuran yang kalian cantumkan sebelumnya. Misalnya ukuran tempat usaha kalian 9 meter atau 24 meter persegi. Kemudian satuannya tinggal pilih yaitu meter persegi. Untuk yang lainnya dilompati aja, tidak perlu dicentang. Kemudian yang berikutnya kita diminta menjawab beberapa pertanyaan. Apakah lokasi rencana usaha atau kegiatan Anda berada di dalam atau perbatasan langsung dengan kawasan? Peta indikatif pengertian pemberian izin baru, klik tidak. Kemudian di bawahnya juga klik tidak. Baru klik selanjutnya. Kemudian silakan pilih dari 3 pilihan ini salah satunya. Apakah lokasi Anda berada di daratan, perairan darat, atau perairan laut? Kemudian, apabila teman-teman memilih di bagian daratan, maka kamu memilih bagian terakhir, ada pilihan yaitu tapak proyek berada di 1 kabupaten. Kemudian, klik selanjutnya. Nah, berikutnya, di sini muncul hasil penapisan rencana usaha atau kegiatan. Silakan dicek kembali apakah ada yang tidak sesuai. Jika sudah sesuai, klik simpan. Nah, kemudian jika sudah berhasil disimpan, silakan kembali ke website OSS ya. Setelah itu, teman-teman masuk di bagian halaman ini. Kemudian klik refresh. Nah, akhirnya berhasil ya.
Dua-duanya berhasil bisa teman-teman unduh. Klik unduh untuk bagian pernyataan skala mikronya, dan teman-teman juga bisa unduh SPPL-nya ya. Kemudian yang terakhir, silakan masuk pada perizinan berusaha untuk mengunduh nomor induk berusaha. Kalian klik lanjut, nanti akan muncul teman-teman berupa file dan tinggal diunduh di PC atau di ponsel kalian.